Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Rashid, NPM 25 1298. Kali ini saya bakal memaparkan materi tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai, arah moral, dan dasar dalam mengasuh seluruh proses kehidupan bernegara. Di dalamnya, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, namun dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Demokrasi ini menekan harmoni, persatuan, musyawarah, dan rasa tanggung jawab moral dalam mengambil keputusan. Karena itu, demokrasi Pancasila tidak hanya berfokus pada kebebasan berpolitik, tetapi juga mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan penyimpangan antara hak serta kewajiban warga negara. Selanjutnya, latar belakang munculnya demokrasi Pancasila. Munculnya dari kebutuhan untuk memiliki sistem demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa sejak dulu. Masyarakat Indonesia telah terbiasa menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan, sehingga sistem politik nasional perlu mencerminkan nilai budaya tersebut. Selain itu, pengalaman sejarah Indonesia yang pernah mencoba sistem demokrasi liberal dan parlemen pada awal kemerdekaan justru menghadirkan ketidakstabilan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila dirancang sebagai bentuk demokrasi yang tidak sekedar meniru model barat, tetapi menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan karakter sosial, budaya, dan moral bangsa sendiri. Selanjutnya, nilai dasar demokrasi Pancasila ada 7. Yang pertama, menjunjung martabat manusia sebagai dasar setiap tindakan dan kebijakan. Yang kedua, kedaulatan rakyat yang bermoral bukan sekedar kekuasaan mayoritas. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab menghormati hak orang lain. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama mengambil keputusan. Yang kelima, menjaga persatuan dalam setiap proses demokrasi. Yang keenam, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, yang terakhir, pemerintah yang melayani rakyat secara jujur dan adil. Selanjutnya, prinsip utama demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila berlandaskan keyakinan bahwa kekuasaan rakyat harus berjalan dalam kerangka hukum yang jelas. Musyawarah digunakan sebagai proses untuk mencapai mufakat karena dianggap sebagai cara paling manusiawi dan sesuai dengan budaya bangsa. Kebebasan tetap diberikan namun dijalankan dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain atau mengancam persatuan. Pemerintah harus bekerja secara adil, tidak memihak, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 1, pelaksanaan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat tetapi tetap berpegangan pada nilai moral dan etika bangsa. Yang kedua, mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat serta voting semata. Yang ketiga, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, tidak merusak persatuan atau melanggar hak orang lain. Yang kelima, pemimpin dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat serta wajib menjalankan amanah secara jujur. Yang keenam, keadilan sosial sebagai orientasi kebijakan sehingga keputusan negara harus memihak berkepentingan bersama. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam seluruh proses demokrasi. Yang kedelapan, supremasi hukum yang berlaku adil tanpa diskriminasi dan tidak memihak kelompok tertentu. Selanjutnya, fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin ketertiban rakyat dalam pemerintahan sehingga setiap warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi kebijakan negara. Yang kedua, menjadi sarana penyaluran perbedaan pendapat secara damai melalui musyawarah dan dialog, bukan konflik atau pemaksaan kehendak. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan persatuan nasional karena proses demokrasi dilakukan dengan cara sesuai nilai Pancasila, tidak memecahkan belah rakyat. Lanjut aja, kita perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Kalau demokrasi Pancasila berbeda dari liberal karena lebih menekan nilai kebersamaan dan harmoni sosial. Sementara demokrasi liberal berfokus pada kebebasan individu. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan langsung melakukan voting mayoritas. Hal ini dipilih karena dianggap mampu menjaga persatuan serta mencegah konflik berkepentingan antar kelompok. Demokrasi liberal ini lebih memberi ruang kepada kompetisi bebas dalam politik, sedangkan demokrasi Pancasila menilai bahwa kebijakan negara harus tetap terlibat pada nilai-nilai Pancasila agar tidak sekedar mengejar kepentingan. Contohnya adalah penerapan demokrasi Pancasila terlihat dalam
berbagai aktivitas politik maupun sosial di Indonesia, proses pembuatan kebijakan DPR, DPRD maupun lembaga pemerintahan dilakukan melalui diskusi dan musyawarah. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui forum konsultan publik agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan kebutuhan rakyat. Di tingkat lokal, masyarakat sering melakukan musyawarah desa atau musrenbang untuk menentukan arah pembangunan. Tradisi gotong royong lingkungan menjadi demokrasi Indonesia. Selain itu, berbagai mekanisme pengaduan publik menunjukkan bahwa suara masyarakat tetap menjadi landasan dan tindakan pemerintah. Selanjutnya, ada tantangan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era modern, terutama dari perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi palsu dan meningkatnya polarisasi masyarakat. Praktik politik uang masih menjadi ancaman yang serius yang merusak integrasi pemilu. Selain itu, korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Lanjut aja, slide selanjutnya, penguatan demokrasi Pancasila di masa depan. Untuk memperkuat demokrasi Pancasila, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dalam memilah informasi dan menghindari hoaks. Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta mengurangi ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan karakter dan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan nilai Pancasila sejak usia dini. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan demokratis. Generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam politik, tetapi dengan sikap yang kritis, rasional, dan bermoral. Jika semua ini dilakukan, demokrasi Pancasila akan semakin kuat dan mampu menjaga tantangan zaman. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila bukan hanya mekanisme politik, tetapi mencerminkan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Keberhasilan ini tergantung pada partisipasi, kedewasaan, dan tanggung jawab seluruh warga negara dalam menjaga persatuan serta memperjuangkan keadilan sosial. Dan dengan memahami dan menerapkan, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan bernegara yang lebih harmonis, stabil, dan berkeadilan. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.